Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'ihi wa ala alihi wa ahbabihi. Qala Al-Ghaus muallif kitab Hadil Kitab, amma ba'du faqad allaha alayya ba'du ashabi wa saddada fil khitabi fi tasnifi hadil kitab lihsani jannihi fi isabah wassawab. Wallahu huwal asimu bil aqwal wal af'al wal mutli'u ala dhamairi wan niyati wal mun'imu al mutafaddilu bitashili ma arada wa ilahi ajja wa jalla al tija'u bitahhiril qulub minar riya wa nifaqi wa ibdali sayyiati bil hasanati innahu ghafirul junubi wal khatayat wa qabilut taubat minal ibad. Falamma ra'aitu sidqa rughbatihi fi ma'rifatil adabi syari'ah minal faraid was sunnah wal hayat wa ma'rifatul sani azza wa jalla bil ayati wal alamat summa iltihaja bil Qur'an wal alfat an-nubuwah fi majlis nazkuruha wa ma'rifat akhlaqus salihin sanimura biha fi asna kitab yakuna aunan lahu ala suluki tariqillah azza wa jalla wa imtisali awamrihi wa intihai nawahihi wajud lahu niatan sadiqatan qad sadartu fi futuhil ghaib piya fa'ajabtu ila jalika wasaratu musammiran mubtagiyan muhtasiban lisawabi raji'an lin najati fi yaumil hisab ila jami' hadal kitab bi taufiqillah rabbil arbab al mulhimu lisawabi wa qad samaituhu al ghaniyah litalibiyyi tariqil haq azza wa jalla. Sambung mukadimah semalam. Jadi Jahidin, setelah saya memuji dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah memuji semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku berkisah Jahidin, kenapa aku mengarang kitab ini, menulis kitab ini nih. Kenapa? Karena Jahidin ada beberapa ashabi, maksudnya murid-murid sidin. Murid-murid sidin meminta, memohon, minta tulisakan kitab untuk bagus, supaya bagus untuk beramal dan menjadi pegangan para santri tadi. Karena wali-wali terdahulu mereka dengan yang lain do atau dengan murid mereka menyebut ashabi kawan, bukan murid, tapi ashabi sahabat-sahabat. Mujahidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha menjaga setiap ucapan, perbuatan, dan Allah Subhanahu wa taala melihat semua hati dan niat-niat giritik hati itu tahu Allah taala. Makanya niat ini mencari ilmu karena Allah taala itu pahalanya sangat besar sekali. Niat itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali yang hadisnya yang berbunyi di dalam kitab Imam Al-Ghazali, niyatun
mukmin khairun min amalihi. Berniat terlebih dahulu untuk kebaikan itu lebih baik daripada beramal. Karena satu amal amun niatnya banyak, pahalanya genal. Misalnya sholat pagi itu nah, macam-macam dipasang niatnya. Niat sholat hajat pada waktu duha, kemudian niat sholat duha, niat tahiyatul masjid misalnya, niat tobat, niat sholat wudhu, sholat syukur, dan macam-macam niat, maka banyak pahalanya. Jadi satu gawian bisa diawali niat banyak. Nah, jadi jahidin di sini Allah Ta'ala tuh melihat hati, kemudian melihat daripada niat, daripada sahabat-sahabat tadi itu kalau melihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh yang memberikan nikmat dan memberikan anugerah dengan kemudahan apa yang dikehendaki. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Mulia, permintaannya dengan menyucikan hati daripada riya dan nifak. Jadi Allah Ta'ala sebertanya mengatur hati dari nifak, daripada riya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menggantikan daripada keburukan menjadi kebaikan. Itu hakikatnya Allah Ta'ala nama atur. Tetapi ikhtiar kita berusaha. Karena ikhtiar kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala, otak berpikir, kemudian hati bisa membanding-bandingkan, organ tubuh bisa bergerak. Nah, karena kita nih bukanlah orang yang selalu pana billah kada jua, pana bi Rasulullah kada jua, atau pana birruh bisyekh belum jua. Jadi kita nih masih ibarat itu hamba al-mutardadun, masih bulang balik, masih bingung, belum ada kepastian. Nah, makanya tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akal itulah untuk berikhtiar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun kepada dosa dan kesalahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Nah, jahidin dong. Setelah itu jahidin nih, aku melihat kebujuran kehendak daripada ashabi nih untuk mema'rifatkan, maksudnya mengetahui adab syariat daripada keparduan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku mengetahui juga sahabatku ini hendak mengenal dengan Soni Azza wa Jalla. Soni itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak benar tahu oleh Allah Ta'ala. Nah, tadi kan tahu dengan syariat aja. Yang kedua, hendak tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hendak mengetahui alamatnya. Nah, tanda-tandanya itu hendak tahu. Murid-murid nih ataupun para ashab nih, kemudian jahidin, dan hendak tahu juga para ashab nih tentang Al-Quran dan lapat-lapat Nabi. Nantinya mereka bisa di dalam majelis nanti berkisah, bermujakarah, berpandir-pandir dengan kawan yang lain. Nazkuruha, nanti ini kita akan sebutkan jahidin di sini. Di kitab ini nanti kita akan sebutkan tentang syariat,
tentang ma'rifat, tentang adab dan keperluan dan sunnah sampai nanti ke puncaknya. Nah, jadi di kitab di sini nanti. Dan Jahidin di sini aku melihat pula mereka ini hendak benar dengan mengenal ma'rifat akhlaqus sholihin. Karena kada kawa kita nih, kalau kada ada contoh suri tauladan kan. Jahidin di kitab ini akan dikisahkan juga tentang akhlaqus sholihin. Dan mudah-mudahan kitab ini aunan lahu ala sulukin thoriqillah azza wa jalla. Dan mudah-mudahan kitab ini Jahidin menjadi panulung bagi orang yang melangkah tarekat kepada Allah azza wa jalla dan bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangannya. Setelah itu aku menemukanlah niat yang benar ini. Nah, jadi Hidin ini menata niat dua sekalinya sebelum mengarangkan menata niat. Karena kalau niat kita ini salah, maka baliknya adalah syirik. Niatnya, niat nih kalau kada ikhlas, balikannya adalah syirik. Lillahi ta'ala atau linnasi, atau untuk manusia, atau untuk pujian, atau untuk takabur, atau untuk membangga-banggakan diri. Nah, jadi Jahidin setelah aku menemukan niat, pertama sudah niat nih nah. Dan aku lihat juga keadaan murid-murid tadi bahajat benar. Kemudian Jahidin aku diberikan oleh Allah Ta'ala min futuhul ghaib. Nah, dia yaitu diberikan oleh Allah Ta'ala dilajari langsung. Nah, futuhul ghaib terbuka. Jadi menulis kitab tuh ibaratnya kada pakai pikir lagi, kada pakai akal lagi. Nah, langsung di situ bisa pana billah atau pana bi Rasulullah atau pana bi syekh. Nah, kayak gitu. Apabila orang sudah sampai tuh ada botak lagi mengarang kitab. Tetapi pana terserah hai pananya kan, apakah berhadapan langsung gitu, atau diri seorang sudah kada berasa apa-apa. Nah, ujar orang tuh ada bermacam-macam tingkatan panah nih. Ada panahnya kada merasa sama sekali, seperti mana orang nang dirasuki. Kayak dirasuki aja. Tetapi beda orang kerasukan apa jin, beda. Nah, ini normal aja, kayak biasa aja, kayak manusia juga. Tetapi arah tujuannya adalah orang tuh dikasih ilham terus, ilham terus. Mulhim artinya, mulhimun. Orang tuh dapat ilham terus. Dan waktunya pun berlipat. Kalau seandainya ini waktu wajar sehari, Hidin tuh sehari bagaikan 1 bulan bahkan 1 tahun. Talipat, waktu tuh talipat berapa kali lipat. Nah, ujar Hidin setelah aku dapat namanya futuhul ghaib, terbukanya daripada yang gaib, fa'ajabtuhu ila jarika, hanyar aku menunaikan kehendak daripada santri tadi, kehendak daripada kawan-kawan tadi yang minta dituliskan kitab. Nah, jadi yang pertama niat dahulu Hidin, yang kedua niatnya bagus, yang kedua Hidin dapat futuhul ghaib. Nah, terbukanya yang gaib-gaib. Namun sudah terbuka gaib itu pian melihat daripada dunia ini terlihat, akhirat terlihat, keperluan hajat manusia ini terlihat. Bahkan macam-macam tergantung wali tersebut, karamat ataupun kemuliaannya, ma'rifatnya.
Fasyara'tu musmiran mubtagian muhtasiban lisawabi jaidin. Akhirnya setelah aku tadi berniat yang bujur sudah lillahi ta'ala, kemudian tabukanya daripada ghaib tadi, aku kabulkanlah dengan senang hati. Dengan senang hati berarti perintah izin sudah ada. Menulislah sidin. Dan tujuan sidin karena Allah Ta'ala lisawabi, karena minta hitungan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raji'an din najati fi yaumil hisabi, dan mengharap keselamatan nanti di akhirat, yaumul hisab. Nah, wali saja masih rasa takutan juga. Nah, wali aja masih rasa takut ada, Iden. Kalau di dunia ini karena tipu saja. Kalau di dunia ini bihidin bisi karamat, kalau itu gurur ataupun istidrak. Nah, jadi hidin apa-apa pun selalu memasang niat sih, pasang niat. Dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah Ta'ala. Walaupun kita nih ibaratnya anggapan kita ikhlas sudah dah, tetapi kita merasa mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kayak gitu. Kita ini sudah berusaha, sudah ikhlas pada Allah Ta'ala, tapi kita jangan memastikan itu ikhlas, karena kan tahu kita. Karena orang tuh kalau beramal kada ikhlas, ibaratnya wara, ibaratnya syirik wara atau ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, kada bercampur. Kalau bercampur itu ngarannya musyrik, bercampur. Nah, tapi Imam Al-Ghazali, kita tuh beramal ya terus, jangan menunggu ikhlas, tetapi dalam beramal diusahakan berikhlas. Jangan kita merasa hati kada ikhlas, kada menggawi, itu salah aja. Jangan Ghazali. Jadi begawi aja, terus beramal aja, terus ikhlas kada tahu gitu, tapi kita berusaha ikhlas. Jangan ibaratnya perasaan kada ikhlas, kada beramal. Nah, itu salah. Ada satu kisah di dalam kitab tuh. Jadi santri, rajin orangnya jadi santri, berkhadam sama seorang ulama. Imba berkhadam, rajin benar, apa-apa tuh disuruh langsung, apa-apa diperintahkan langsung, tanpa diperintah pun menggawi. Pokoknya bersih, gawian dong. Dan di rumah bersih, di halaman bersih. Tapi satu ketika gurunya nih membicarakan tentang ikhlas. Ujar gurunya, ba'amal tuh yang penting ikhlas, walaupun sedikit. Amun banyak kada ikhlas, kada dapat apa-apa. Akhirnya santrinya nih memikirkan, apabila hendak beramal, hendak bagawi menjadi khadim, apabila ada kritik hatinya karena guru, nah, kada bagawi sih din, berdiam aja. Jadi lambat laun akhirnya guru ini mencari, kenapa kada bersih lagi ini aja, halaman kada bersih, disuruh-suruh kada mau lagi. Jadi dipanggil aja murid tadi, kenapa kada kayak dahulu lagi. Ujar murid, ketika ada suruhan, ketika ada permintaan atau kehendak hati, kayaknya ulun kada ikhlas ya. Jadi ulun kada begawi, kada beramal, kada bakhadim lampian. Maka syekh tadi atau guru tadi, ikhlas itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kada ada yang tahu. Kemudian
Di dalam anjuran agama itu bukan meninggalkan amalan, tetapi beramallah terus, tapi berusaha mudah-mudahan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibaratnya kalau orang menunggu ikhlas, kita kan tidak tahu. Akhirnya kada mau begawe, akhirnya kada mau beramal. Jadi ikhlas itu ibaratnya tergantung daripada ilmu kita, pengetahuan kita. Ibaratnya setelah pengetahuan kita tancapkan di hati, ini adalah lillahi ta'ala. Akan tetapi itu pun belum tentu juga diterima Allah Ta'ala ikhlasnya. Nah, makanya jauh lama langkah benar namanya beramal itu adalah ikhlas 100%. Pasti ada sebab yang lain. Itu pasti sudah. Itu dalam kitab Imam Ghazali mengatakan kayak itu. Kalau beramal semata-mata 100% karena Allah Subhanahu wa taala, itu sangat langka. Hampir kada. Nah, akan tetapi itu kena dihitung. Ada karena riya, karena manusia, ada bagian untuk dirinya. Nah, kalau riya itu pindah dilihat orang kan, bangga. Tapi kena itu dibagi, namanya pindah banyak nang riya, namanya pindah banyak lillahi ta'ala, itu kena ada pembagiannya. Tapi ada juga keuntungan pribadi, misalnya tujuan orang haji, musim haji, ini hendak haji juga, tetapi sambil membawa barang dagangan. Nah, itu ngarannya bukan riya, akan tetapi keperluan. Nah, itu nanti dibagi dua, hajinya dapat, kemudian dagangnya dapat. Nah, itu ibaratnya pembagian masalah riya, masalah ikhlas. Itu ada babnya khusus untuk membicarakan tentang niat. Jadi Jahidin di sini tadilah aku tunaikan kehendak daripada kawan-kawanku tadi dengan senang hati untuk mengarang kitab ini dan mengharapkan mudah-mudahan selamat yaumul hisab nanti kepada semua buku ini, kitab ini menjadi ibaratnya timbangan. Ini mengharapkan pahala, timbangan, dan sebab taufik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilham suatu kebenaran kepada kitab ini. Mudah-mudahan jadi ini sebab taufik Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan ilham dan menjadikan suatu kebenaran. Waqad samaituhu al-ghunyah li talibi tariqil haq azza wa jalla. Aku namakan Jahidin kitab ini ngarannya al-ghunyah untuk para santri-santri, orang-orang yang menuntut jalan yang hak ataupun yang benar. Nah, disitu kita lanjutkan lagi. Jadi di sini nabda'u fa naqulu alladhi yajibu ala man yuridu dukhulu fi dinina. Jadi aku berkata wajib atas orang yang hendak masuk Islam ke agama kita ini, awalan yang pertama apa? Nah, ini membahas masalah yang paling pemulaan orang Islam. Nah, kayak apa Jahidin? Apabila orang tuh awal masuk Islam, ayatafajja bisyahadataini. Nah, ini ibaratnya kita nih kada harus dari agama lain, kita seorang pun perlu diislamkan lagi. Jadi kita nih perlu diislamkan lagi. Mungkin lupa ataupun rancak-rancak kayak bersyahadat ya, kalau kada tahu ucapan kita, gawian kita tuh sudah arah kepada murtad, banyak kayak arah
pada murtad. Kadang-kadang perkataan yang arah murtad tuh ada enak. Jadi kita kada tahu kada merasa. Jadi kada apa-apa kita mau ulangi lagi atau memperbaharui lagi dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian jihadin tabarra'u min kulli dinin ghairi dinil Islam, dan kada boleh lagi mempercayai agama selain Islam. Pak Muslim wa yataqidu biqalbihi wahdaniyatillahi ta'ala, dan dia bertekad dengan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Alama sanubayyinuhu, nanti insyaallah jadi di sini kami akan jelaskan. Idkana Islamu ad-dinu 'indallahi ta'ala, karena Islam itu di sisi Allah taala adalah agama yang benar. Inna dina 'indallahi Islam. Ini menurut agama kita ya Allah. Jadi ibaratnya menurut agama kita, apalagi orang yang hanyar benar masuk Islam, maka harus diyakini i'tiqad dahulu, yaitu tentang Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam agama, maka kada diterima. Ini dasar benar nih. Namanya orang anak masuk Islam kan? Atau bijalika dakhala fi Islam wa hurima qatluhu wa subiya jilatuhu wa istiqnama amaluhu. Jadi apabila orang ini sudah Islam, maka kada boleh diperangi, maka dijaga keluarganya dan dijaga akan hartanya. Wa yaghfiru lahu ma taqaddama minat tafriti, dan diampunkanlah baginya dosa yang terdahulu. Fi haqqillah azza wa jalla liqauli ta'ala qulil ladzina kafaru iyantahu yaghfiru lahum ma qad salat. Jadi artinya dosa-dosa yang terdahulu diampunkan oleh Allah taala. Barangkali kita setiap hari bersyahadat kan masuk Islam, besok kita masuk Islam pula, ada apa? Asyhadu alla ilaha illallah, supaya dosa yang terdahulu diampunkan. Jadi kada apa kita berulang-ulang kali masuk Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini cerita tentang masalah orang berjihad. Nah, waktu dahulu kan dia Nabi, aku diperintahkan untuk berperang manusia sampai mereka tuh mengucapkan la ilaha illallah. Itu di zaman Sidin kan. Di zaman Sidin dahulu. Kita ini kan ada perintah. Fidya qaluha asamu minni dimahum amaluhum illa bihaqqi wa sabihim 'ala Allah. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam, maka terjagalah darah mereka dan harta mereka, kecuali mereka adalah ada kesalahan dalam Islam. Al-Islam yajibu ma qablahu summa yajibu 'alaihi ghusrul Islam. Nah, jahidin di sini Islam tuh ada kewajibannya masuk. Ada kewajibannya. Setelah syahadat, maka ada kewajibannya. Yang pertama syahadat dahulu. Nah, yang kedua jahilin mandi. Kalau kita ada orang hendak masuk Islam dimandi, syahadat. Syahadat dulu hanya mandi. Bukan mandi dahulu, hanya syahadat kada. Kalau ini mana ada bersyahadat dahulu, orang datang ke rumah hanyar mandi. Nah, kata lamma ruya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, sama seperti mana Nabi itu memerintah ada dua orang masuk Islam. Maka Nabi setelah sudah masuk Islam, orang tersebut disuruh mandi. Adapun riwayat yang lain, rambutnya ada yang dipotong, digunting. Nah, syaratnya aja kalau kira-kira syaratnya. Nah. Kemudian
Kalau sudah Islam tadi, masuk Islam, maka wajiblah punya sholat. Nah, kemudian dia beriman, berkata dan beramal seperti mana orang Islam. Nah, sesungguhnya kau ucapan itu hanya pengakuan. Nah, aku Islam. Itu hanya pengakuan hanya. Sedangkan beramal itu adalah penjelasan. Nah, berarti kalau sudah Islam, mengaku sudah Islam. Kemudian kalau mau sholat, mau taat, berarti itu dah jelas sudah Islamnya. Nah, jadi kalau belum beramal, Islamnya belum jelas. Nah, kayak kita nih kan, Islam main mengaku, Islam KTP, tapi beramal kada tapian mau, itu berarti belum jelas Islamnya. Jadi wal qawlu suratun wa al-muruhaha. Jadi jahilin kalau pandiran itu baru gambar pandiran tuh hanya gambar, dan beramal tuh baru ada rohnya, beramal. Nah, jadi kalau ibaratnya pandiran saja, saya Islam, saya mukmin, saya yakin, nah itu gambarnya hanya. Apabila sudah beramal, begawi, taat, nah itu berarti Islamnya sudah baru. Wali salati sara itu tataqaddamuha. Nah, adapun Jahidin di sini menceritakan tentang sholat itu ada beberapa syarat yang akan didahulukan. Nah, jadi karena ini Hidin membahas dari awal sampai manusia sampai, nah Hidin lajari di sini. Nah, mudah-mudahan kitab ini kita bisa menamatakan. Nah, Mujahidin di sini, Hidin nih aja menulis kitabnya atas izin, dan mudah-mudahan kita diizinkan juga membacakan kitab ini. Hidin ini kan sebarang menulis kitab. Mujahidin ku periksa dahulu, kulihatin dahulu keperluan orang nena, kemudian baru tabuka ngarannya hijab Futuhul Ghaib tadi. Kemudian dilihatilah niat tadi pula, juru kada ini niat. Jadi tadi Islam, kemudian masalah sholat. Jadi sholat di sini diawali dengan ba'udhu dahulu. Tetapi udhunya ini menurut Imam Ahmad bin Hambal Hidin nih. Nah, di sini Hidin syarat wudhu itu ada 10. Ada 10. Kalau Imam Syafi'i itu ada 6 aja. Nah, tapi biasanya ulama-ulama Hidin itu makmalakan sekali barang daripada mazhab ini, nah mazhab Ahmad bin Hambal. Mudah-mudahan nanti di akhirat dikakui Sidin pulang sebagai murid Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu, jadi guru-guru kita tuh apabila ada ulama-ulama, ada mazhab yang kada sesuai dengan kita amalkan, nah baiknya dah. Mudah-mudahan nanti di akhirat dikakui Hidin sebagai murid Sidin. Hidin di sini menyebutkan ada 10 syarat wudhu. Kalau Imam Syafi'i tadi kan 6 aja. Yang pertama niat, yang kedua ya basuh muka, yang ketiga tangan, yang keempat bagian kepala, yang kelima telinga, yang yang kanan tertib, betul. Urutan. Nah, 6. Kalau di sini Hidin 10. Nah, itu wajib kita tuh
Syafi'i. Sebagian rambut lah. Makanya kita nih ada yang kayak ini aja. Kalau orang di muka takajud melihat kita bodoh. Mungkin benar ya, pemalar benar. Kalau orang sana kan kalau bodoh mah lawas-lawas sidin. Sampai jam serah-serah. Nah, jadi di sini ada 10. Ada 10 wahya taharatu bil ma'i taharah wa tayammu inda adamihi wa sitaratu bisawi tahirin wa qufi ala baqatu tahiratin wa istiqbalil qiblati wa niyati wa dukhulil waqti. Jadi apabila orang tadi sudah wudu kemudian sholat tutup aurat dan tempatnya suci menghadap kiblat niat baru sholat. Adapun ketika wudu yang pertama niatnya adalah bitahharati raful hadas, itu menghilangkan daripada hadas. Apabila dia bertayamum maka niatnya adalah istibahah, artinya kebolehan untuk sholat. Tetapi tayamum itu biasanya hanya 1 kali saja untuk sholat. Nah, 1 kali aja. Kalau zuhur, untuk zuhur aja. La yarfa'ul hadasa. Dan tempatnya niat itu adalah hati. Apabila dia menyebutkan dengan lisan serta i'tiqadnya hatinya, itu lebih afdal lagi. Pakai nama itu kan. Kemudian tapi hatinya harus juga bersamaan merasai. Nah, dirasai hatinya ketika wudu. Apabila wa in iktasarra ala i'tiqadi ujja'u, maka dia akan dibalas apabila kurang. Kemudian dia harus membaca bismillah. Nah, ini keparduannya. Kalau kita kan Imam Syafi'i kada bismillah, kada termasuk syarat, kada rukun. Nah, kalau Ahmad bin Hanbal nih ada baca bismillahnya. Bismillah. Kemudian mengambil itu ketika hendak mengambil banyu kan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di Imam Syafi'i sunnah aja kita. Kemudian berkumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini wajib. Sini syarat hubungan Ahmad bin Hanbal nih. Kalau kita sunnah aja. Kemudian adapun kumur-kumur itu adalah maudak-aduk di mulut nih banyak. Nah, itu dikeluarkan ya. Kemudian istinsak mahirup di hidung. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini wajib. Kalau kita sunnah aja. Tetapi Imam Al-Ghazali istinsak ini ada faedahnya. Karena kalau seandainya ada penyakit yang menular lewat hidung, itu kalau kita hirup maka akan keluar beserta airnya. Kayak corona kira-kira. Nah, itu dimasukkan ke hidung. Nah, baru ghaslul wajah, membasuh wajah. Adapun batasnya itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Nah, masing-masing kan kita nih ada rambut. Nah, situ ukurnya yang diwajibkan dah. Sampai kepada janggut. Nah, batas janggut kita. Nah, itu wajah ada. Sampai ibaratnya nih di bawah telinga. Nah, telinga tuh ukurannya. Kemudian menyuci tangan kepada sampai siku-siku.
dan mengusap rambut. Kemudian selain mengusap rambut, caranya lagi adalah tangannya ini masuk ke banyu, semua mangkat, kemudian harus kayak ini nah ke telinga. Ini ke telinga kayak ini, dibelokakkan ini. Nah, ini dilepas rambutnya, ini kopiah dilepas, jadi bulang-bulik kayak ini. Nah, ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ya. Nah, ini kayak ini. Kalau kita kan kayak ini aja. Nah, atau seadanya aja rambut, ada apa? Kalau bukannya harus gini 3 kali. Nah, 3 kali. Wajibnya sekali aja buat ini. Tapi sunnahnya 3 kali. Kemudian lagi nyuci kaki sampai kepada mata kaki nih. Buku lali lah. Buku lali. Nah, buku lali. Sampai sendi kaki. Iyalah, buku lali ya kalau. Sekali-sekali. Nah, sampai kaki. Yang ke-9 adalah tertib. Yang selanjutnya nih tertib. Nah, jadi ini kadang menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya yang penghabisannya tertib. Yang sesuai dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Apabila hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan sholat, maka cucilah wajah, tangan sampai siku-siku, dan usaplah rambut dan kaki sampai kepada mata kaki. Nah, jadi kita terserah aja anak mengamalkan kayak ini kan sekali-sekali ke Bapak. Nang ibaratnya nyuci kayak ini, nang kayak orang di Arab sudah. Hanya kumur-kumur dulu kah. Kalau kita kan sunnah aja dah. Nah, oh ya, yang ke-9 tadi tertib. Selanjutnya ada lagi muwalah. Kalau bahasa kita tuh beurutan ada. Nah, beurutan nih. Jadi imbah yang satu harus yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada boleh ibaratnya ketika cuci tangan kumur-kumurnya tadi kumur-kumur. Nah, itu jadi jatuh rukunnya dah. Jadi di sini nih harus beurutan artinya. Beurutan. Ini kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan syaratnya lagi tadi kan berurutan tadi sebelum kering. Sebelum kering. Jadi dalam posisi basah. Imam Syafi'i boleh kering sudah. Bersambung. Misalnya kan nih seseorang nih ibaratnya dari rumah bodoh di rumah, tapi sebagian aja habis banyak nyambung di masjid. Kan basah sudah nih, kada basah lagi. Kalau yang ini syaratnya harus basah, beriringan, berurutan, posisi harus basah anggota wudhu bersambung. Mudah-mudahan ya kalau kita dipahamakan nih kitab wali ini, masya Allah. Inilah ibaratnya
Hidin ini menceritakan tentang awal daripada orang hendak suluk, hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, harus dibaiki dulu cara wudunya. Cara Islamnya dibagusi dulu. Jangan bicara aja ketuhanan, tetapi jahidin amun bicara saja itu hanya gambarnya hanya, belum amalnya. Dan amal ini pun jahidin masih ibaratnya persiapan untuk kalbun ataupun hati. Dan hati itu pun ibaratnya persiapan untuk menerima daripada perintah tadi, ujung-ujungnya sampai kepada namanya ma'rifatullah. Nah ini Masya Allah mendidik kita, mengarahkan kita diawali daripada syariat. Syariat. Insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini dianggap sidin menjadi murid sidin. Bibarakati Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suratul Jizbah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Allahu Allah. 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 Allahu Allah.
Allahu 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'sir wa tammimna bil khair. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.